Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang hari ini sangat ceria? Apa kabarnya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita belajar apa hari ini? KPU. Prakarya dan kewirausahaan. Sebelum memulai, ibu akan mengecek kehadiran. Kira-kira ada yang sudah datang? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya bisa hadir. Berarti hari ini kita nihil ya. Ya, Baik, untuk memulai pembelajaran tentu kita harus mengucapkan syukur dengan berdoa ya. Baik, ibu minta ketua kelas silakan memimpin doa. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, mudah-mudahan dengan doa tadi akan diperlancar pembelajaran kita sampai dengan 1 jam ke depan ya. Baik anak-anak, absen kita sudah menjalankan absen. Hari ini tanggal berapa? 20. Iya. Tanggal 20 bulan Februari 2023. Mata pelajaran kita PKW. Oke. Baiklah, sudah kalian lihat di depan bahwa kita akan mempelajari tentang sistem pengolahan. Oke. Apa kegunaannya kita mempelajari materi ini? Yaitu pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, anak-anak diajarkan untuk menjadi seorang wirausaha. Menjadi seorang wirausaha. Wirausaha di bidang apa? Di bidang pengolahan makanan yang berasal dari bahan nabati dan bahan hayati. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja bahan nabati dan bahan hewani yang ada di daerah kita? Yang bisa boleh berkata. Saya, Bu. Ya. Baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Ibu. Contoh bahan nabati dan bahan hewani yang ada di lingkungan kita. Yang pertama yaitu contoh bahan nabati. Bahan nabati bisa seperti pisang, jagung, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Dan contoh bahan hewani yang banyak di sekitaran kita yaitu contoh ikan lome, ikan biang, daging, ayam dan lain sebagainya. Oke, semuanya nanti bisa diolah menjadi sebuah peluang usaha. Baik, untuk meningkatkan semangat kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan, kita akan sama-sama melakukan kegiatan mindfulness atau kesadaran penuh. Ya, sebelumnya boleh kalian siapkan dulu alat tulis di atas meja ya. Perhatikan teks di depan. Tenangkan hati dan pikiran. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Tenangkan hati dan pikiran. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan kepuasan hati. Ibu meminta semuanya untuk menutup mata. Tutup matanya. Duduk di tempat dudukmu dengan tenang. Duduk tegak, tetapi jangan kaku. Dengarkan alunan musik yang masuk melalui telinga. Letakkan tangan di atas meja atau di atas lutut. Duduklah senyaman mungkin. Tarik nafas dalam-dalam. Buat rileks tubuhmu. Rasakan aliran udara yang masuk dan keluar dari dadamu. Fokus pada setiap hembusan nafasmu. Rasakan rongga dada membesar dan mengecil. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan kembali. 1, tarikan lagi. Hembuskan lagi.
kegiatan kesadaran penuh tadi? Tenang. Apa rasanya? Tenang. Lalu konsentrasi mungkin akan lebih meningkat. Kegiatan tadi bisa kamu lakukan pada setiap harinya jika kamu mendapat suatu kendala atau masalah atau lagi panik dan sebagainya. Dan tutup mata, hembuskan kembali sebanyak 3 kali. Dengan begitu udara akan masuk melalui hidung dan darah akan terputar masuk ke otak. Maka keadaan kembali tenang. Baru kita pikirkan masalah tadi mulai dari yang lebih mendesak, kurang mendesak dan bisa ditunda. Ya, silakan nanti dilakukan kegiatan tersebut. Ya, oke, baik. Berarti sudah merasa lebih tenang dan lebih fokus. Kita kembali ke pelajaran kita. Sudah menyiapkan alat tulis? Sudah. Kira-kira materi kita berkaitan dengan sistem pengolahan ini berada di halaman berapa? 103. Oke, ada di halaman 103. Kita akan membagi kegiatan pembelajaran menjadi beberapa sesi, tapi sebelumnya kita akan membuat kesepakatan kelas. Oke, siapa yang bisa membantu Ibu membacakan kesepakatan kelas kita? Ibu. Ya, silakan. Kesepakatan belajar. Semua memiliki kesempatan untuk berpendapat. Berpendapat telah dipersilakan, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu orang yang berbicara, yang lain mendengarkan. Mengikuti kelas dengan perasaan yang gembira, berpartisipasi penuh secara aktif. Oke, kira-kira ada tambahan? Ada, Bu. Ya, silakan. Tambahan saya itu bisa mendengarkan dan menyimak penjelasan yang diberikan. Oke, berarti mendengarkan dari penjelasan dari guru. Ya, sepakat kita? Sepakat. Oke, kalau sudah sepakat kita lanjutkan. Oke, Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan sistem pengolahan dan pembelajaran sebelumnya. Apa contoh produk makanan awetan dari bahan pangan hewani yang merupakan hasil produksi? Tadi sudah dijawab oleh Asna. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara teknik pengolahan yang digunakan? Kita contohkan tadi ikan asin yang biang itu banyak di daerah kita. Kira-kira teknik pengolahan apa yang digunakan? Teknik mengering. Satu saja, ada lagi? Iya, pengasinan dulu. Iya, pengasinan dulu baru pengeringan. Artinya untuk satu produk makanan baik itu nabati maupun hewani bisa menggunakan lebih dari satu teknik pengolahan. Ya, gabungan untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui model pembelajaran problem based learning. Jadi ada masalah, nanti kalian berdiskusi, penugasan dan presentasi. Tanya jawab. Saat ini dapat menyeleksi macam-macam kelompok makanan berdasarkan kadar air, berdasarkan proses produksi, berdasarkan bahan pangan dengan terapan. Ya. Materi kita macam-macam kelompok makanan ada 3 berdasarkan kadar air, berdasarkan proses produksi, berdasarkan bahan pangan. Oke, ini dia fokus materi di halaman 103. Kegiatan pembelajaran setelah pendahuluan yang akan dilakukan, kita akan lakukan membentuk kelompok, diskusi dengan lembar kerja yang disiapkan, presentasi, tanya jawab, refleksi dan evaluasi. Oke, jelas? Jelas, Bu. Oke, sarana dan prasarana yang kamu butuhkan, pertama buku paket semester 2, terus Ibu juga sudah menyiapkan gambar makanan awetan, lalu produk makanan juga sudah disiapkan. Nanti kita akan juga menonton video sebagai pengantar kita untuk masuk materi. Lalu laptop infokus, buatlah catatan ya jika ada hal-hal yang penting berkaitan dengan diskusi kita nanti. Ya. Oke, penilaian. Ibu akan melakukan penilaian dari 3 aspek. Yang pertama penilaian sikap, spiritual, dan sosial melalui observasi. Berikutnya nilai pengetahuan akan diambil melalui lembar kerja LKPD dan tes tertulis yang akan kita lakukan di akhir sesi. Terus penilaian keterampilan yaitu unjuk kerja, diskusi kelompok, selama diskusi akan dilakukan penilaian. Ya. Oke, baik, kita masuk ke kegiatan inti kita. Ibu akan putarkan video, mohon disimak dan nanti akan ada pertanyaan di akhir sesi video. Membahas beberapa teknik pengawetan makanan. Tidak semua makanan yang kita konsumsi dapat bertahan lama loh. Pembusukan lebih sering terjadi pada benda atau makanan yang basah dan lembab. Hal ini dikarenakan kadar air yang tinggi dalam makanan mempercepat proses pembusukan. Penyebab pembusukan adalah karena adanya makhluk hidup yang berukuran sangat kecil.
Pembusukan makanan dapat kita ketahui dari tanda-tandanya. Makanan biasanya berubah warna dan berbau. Untuk membuat makanan tahan lebih lama, maka teman-teman bisa melakukan pengawetan makanan. Pengawetan makanan adalah cara yang bertujuan agar makanan bisa bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Banyak sekali teknik pengawetan makanan yang digunakan. Yang pertama adalah teknik pengeringan. Pengeringan bahan makanan dapat dilakukan dengan menjemur langsung di bawah sinar matahari. Pengeringan juga dapat menggunakan alat, misalnya oven. Makanan kering lebih tahan lama daripada makanan basah. Hal ini karena mikroba lebih mudah hidup di tempat basah daripada kering. Pengeringan menyebabkan kadar air dalam makanan berkurang, sehingga makanan menjadi tidak lembab. Teknik yang kedua adalah teknik pengasinan. Cara mengawetkan makanan dengan pengasinan adalah dengan menggunakan bahan garam. Cara ini sering disebut dengan teknik penggaraman. Mengapa menggunakan garam? Karena garam merupakan zat yang dapat menghambat organisme pembusuk. Cara ini biasanya digunakan para nelayan yang membuat ikan asin. Pengasinan merupakan perpaduan antara pengeringan dan penggaraman. Setelah bahan makanan digarami, baru kemudian dijemur sampai kering. Lantas, mengapa pengasinan dan pemanisan bisa mencegah pembusukan pada makanan? Hal ini disebabkan karena pengasinan pada makanan dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme atau bakteri pembusuk makanan. Teknik yang ketiga adalah pengasapan. Cara mengawetkan makanan dengan teknik pengasapan yaitu dengan cara menaruh bahan makanan pada suatu wadah, kemudian diasapi dari bawah. Teknik pemanisan. Cara mengawetkan makanan dengan pemanisan yaitu memasukkan makanan ke dalam cairan yang mengandung gula. Jika kadar gulanya tinggi, akan dapat mencegah kerusakan makanan. Contoh cara mengawetkan makanan dengan pemanisan adalah pada manisan buah-buahan yang sering kita makan. Teknik yang kelima adalah pengalengan. Cara pengawetan makanan dengan pengalengan merupakan cara yang banyak digunakan pada saat ini. Pengalengan dilakukan dengan cara memasukkan bahan makanan ke dalam kaleng aluminium atau benda logam lainnya. Kemudian ditambahkan zat pengawet. Contoh bahan makanan yang diawetkan dengan pengalengan adalah susu, ikan, daging, dan masih banyak yang lainnya. Teknik yang keenam adalah pendinginan. Cara mengawetkan makanan dengan pendinginan dapat kita temui sehari-hari. Memasukkan bahan makanan ke dalam kulkas merupakan contoh pendinginan. Bahan makanan yang sering diawetkan dengan pendinginan antara lain ikan, daging, sayuran, buah, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, makanan juga dapat diawetkan dengan cara lain, yaitu pengasaman. Tak banyak yang mengetahui bahwa ada cara mengawetkan makanan dengan menggunakan metode pengasaman. Dasar dari teknik ini adalah menurunkan tingkat keasaman atau pH sehingga pertumbuhan bakteri penyebab pembusukan akan terhambat. Untuk mengasamkan makanan secara alami biasanya menggunakan tomat. Namun untuk mengasamkan makanan dengan zat kimia biasanya memakai cuka atau asam sitrat. Contohnya dalam pembuatan acar atau kimchi yang lebih banyak menggunakan metode pengasaman. Fermentasi adalah proses pembuatan bahan pangan dengan cara mengubah karbohidrat menjadi alkohol dan asam amino organik dengan menggunakan bakteri, ragi, atau fungi. Makanan yang diproses secara fermentasi biasanya jauh lebih awet dibandingkan makanan biasa. Fermentasi juga bisa mengubah rasa dan aroma makanan maupun minuman menjadi lebih enak. Beberapa jenis makanan yang melalui proses fermentasi adalah tape, yogurt, bir, dan juga kecap. Nah, otakers, itulah beberapa teknik pengawetan makanan yang digunakan supaya makanan tidak basi. Teknik pengawetan yang bisa dilakukan untuk bahan pangan tersebut, silakan Asna. Dari saya menyimak video yang Ibu tampilkan tadi, kita dapat mengetahui bahwasanya kita dapat melakukan pengawetan makanan dengan berbagai macam teknik. Yang pertama yaitu bisa dengan pengeringan, pengasinan,
pendinginan, pengasapan, pemanisan, pengalengan, pendinginan, pengasaman, dan fermentasi. Makanan berdasarkan Kadar air. Oke, ada berapa? Dua. Ada dua. Apa saja? kering dan Ya. basah. Makanan kering, kering dan makanan basah. Selanjutnya apa lagi pengelompokan makanan? Berdasarkan proses produksi. Berdasarkan proses produksi. Apa saja? Menjadi. Oke. Makanan jadi, Dan setengah jadi. makanan jadi dan makanan setengah jadi. Oke, selanjutnya Berdasarkan bahan baku. bahan baku. Apa saja? Nabati dan hayawani. Makanan nabati atau berbahan dasar nabati dan makanan berbahan hewani. Nah, inilah yang akan menjadi tugas dari masing-masing kelompok, di mana kamu akan mengidentifikasi apa saja yang termasuk ke dalam makanan basah, makanan kering, makanan jadi, setengah jadi, bahan nabati dan bahan hewani. Gunanya apa, Bu? Nah, gunanya jika kamu sudah tahu pengelompokan makanan awetan, kamu nanti bisa pilih wirausahanya di bidang apa, ya. Misalnya tadi ada bakso ikan lome, itu berarti kita bisa usaha dalam bentuk frozen, berarti makanan setengah jadi. Kita juga bisa menjualnya dalam bentuk makanan jadi, berarti ada dua peluang usaha di sana, ya. Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagikan pada minggu sebelumnya, silakan kalian membuat kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan. Oke, silakan. Kelompok 1 di sini. Bawa teman-temannya ya. Kalian pegang kelompok 3, 4. Oke, untuk kelompok 1 gambarnya sudah ada di situ. Ini untuk kelompok 3 ini. Ini produknya, ini kelompok 4. Ibu jelaskan dulu untuk kelompok 1 ya. Coba perhatikan kelompok 1, diangkat gambarnya. Oke, buka aja. Jadi dari gambar-gambar tersebut kalian tempelkan di karton lalu buat pengelompokannya. Bagaimana bentuk pengelompokannya? Kelompok 1 dan kelompok 2. Kalian boleh membuatnya seperti tabel seperti ini. Jadi LKPD-nya diisi dulu, baru nanti dipindahkan kepada karton untuk presentasi. Ya, kalian tentukan nomor 1 di sini ada apa? Oke, yang ini. Nah, ini berarti maksudnya kelompok mana? Kadar airnya kering apa basah? Nah, kering. Jadi kalian tulis di sini kering. Lalu proses produksinya? Iya, jadi kalian tulis di sini. Lalu bahan pangannya? Iya. Proses produksi yang pertama setengah jadi dulu dengan teknik apa? Pengasinan dan penggaraman. Kalian selesaikan dulu LKBD-nya. Selesai baru kalian pindahkan ke sini untuk presentasi. Gunakan gambar yang disediakan untuk kalian nanti presentasi menyampaikan kepada kawan, karena masing-masing kelompok mempunyai gambar dan produk yang berbeda-beda. Jadi kita akan punya banyak referensi untuk usaha nantinya. Ya, silakan. Untuk lab sudah disediakan. Yang pertama selesaikan LKPD, baru nanti dituangkan ke kantor. Ya. Ya. Iya. Tidak penting. Tapi nanti pas pertanyaan boleh kalian. Ini kalau pensi ini gimana? Misalnya dia maksimum 3 kali habisnya. Ya, ini bakso
ada nanti kalau kawan tanya, oh ya kalau ini prosesnya pakai apa, terus dia juga siap pertanyaan. Iya Pak, dia kan biasanya kalau ini dan apa di sini, kalian beda ya. Kalau ada pertanyaan dari kelompok sendiri boleh kayaknya disiapkan. Kalau iya, tapi kalau dengan pengasinan tadi itu dua, digaram sama di jemur. Ya. Jemur itu ada tiga jemurnya. Pengeringan itu ada dua cara, sama dengan aqua dan dengan sinar matahari. Berarti kita bisa jual dua kan, bisa jual. Misalnya kita produksi itu, kita jual yang itu, jadi kita jual.
Itu diganti. Coba dekat Langsung sembah. Oh iya. Ya nanti kembali jawabannya seperti itu tergantung orangnya. Tapi dari sisi produsen ini dikatakan sebagai makanan sini. Kacang itu sebenarnya bisa dimakan langsung juga emang. Ya. Jadi kalian nanti sampaikan ke Filipin ya. Lebih ya. Ada yang sudah selesai? Kalau jadi nanti jadi.
Sebelum kita memulai, coba kita ice breaking dulu supaya kita lebih konsentrasi. Coba perhatikan gambar di depan, sebutkan semua angka yang dilihat pada gambar di samping. 6, 1, 2, 8, ya. Ada 2 nggak kira-kira? Ada. Oke, Bapak. 6, 8, 9, 1. Oke, baik. Ayo kita sudah konsentrasi. 6, 8, 9, 2, 4, 1. Jadi ada berapa angka? 5. Baik, kita akan masuk sesi presentasi yang akan dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Iya. Mundur lagi sedikit. Iya, biar kelompok 4 juga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yani Nur Surabina dan Melda Putri. Baiklah, di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang pengelompokan makanan berdasarkan yang pertama kadar air, proses produksi, dan bahan dasar atau bahan bakunya apa. Oke, di sini bisa teman-teman lihat. Oke, gambar pertama bisa teman-teman lihat, ini adalah gambar ikan asin. Gambar ikan asin yang gambar yang kelima yaitu tapai. Tapai di sini kadar airnya yaitu basah. Proses produksi yang digunakan yaitu dia merupakan makanan yang jadi dan menggunakan teknik fermentasi. Di sini biasanya tapai itu menggunakan fermentasi yang berupa ragi. Bahan dasar pangannya yaitu juga nabati yang seperti bisa ubi biasa kita jumpai. Oke, lanjut yang gambar terakhir yaitu yogurt. Yogurt ini kadar airnya basah. Proses produksi yang digunakan yaitu adalah salah satu makanan jadi yang langsung bisa kita konsumsi dan menggunakan teknik fermentasi. Bahan dasar pangan yaitu hewani atau susu. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika teman-teman terutama dari kelompok 3 ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, apa kelebihan makanan dengan kadar air sedikit atau makanan kering? Baik, terima kasih kepada Aldiansyah atas pertanyaannya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab. Dia banyak tumbuh di air, dan jika dia tumbuh di air itu dia cepat berkembang biaknya, jadi dia bisa menyebar dengan cepat. Dan tentunya jika bakteri itu banyak, tentunya makannya akan cepat menjadi busuk. Jadi seperti itulah kira-kira. Bagaimana kelompok 3? Oke, kasih tepuk tangan. Dua saja cukup ya untuk mewakili dari kelompok 3 pertanyaannya. Silakan mungkin kelompok 1 untuk menulis. Baik, jika tidak ada lagi tanggapan atau pertanyaan, kami dari kelompok 1 izin undur diri. Jika ada kesalahan dari tampilan presentasi kami minta maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 yang adalah. Baik, ada pepatah yang bilang bahwa Anda tidak mempunyai kesempatan kedua untuk memulai kesempatan pertama. Seringkali kesempatan kedua itu datang dari kata-kata. Baik, pembahasan topik kami pada hari ini ialah tentang menyeleksi macam-macam kelompok makanan menggunakan gambar. Nah, pada materi ini kami
dipasang. Karena di sini kita fermentasi proses produksinya, jadi terdapat juga air. Kalau dalam 1 atau 2 hari, tempe ini akan membusuk teman-teman, karena di dalamnya juga ada jamur, itu juga membawa bakteri atau mikroba untuk cepat membusukkan. Kemudian selanjutnya ke proses produksi, yaitu setengah dari bahan dasar pangan, yaitu nabati. Kemudian pengelompokan makanan berdasarkan bahan pangan atau bahan baku. Nah, bakso ini berasal dari bahan baku hewani. Karena kita bisa juga melihat ada sebagian orang yang membuat pakai ikan, pakai daging, pakai ayam, kan? Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya akan kembalikan lagi ke Madya. Baik, silakan kelompok. Baik, sekian pembahasan sudah disampaikan oleh teman saya Karisma tadi. Dan khusus untuk kelompok 4, apakah ada yang ingin ditanyakan? Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, saya Nawati, perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apakah pada makanan kemasan berpengaruh pada makanan berdasarkan kadar air, berdasarkan proses produksi, dan berdasarkan bahan pangan? Tolong dijelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Apakah kemasan berpengaruh kepada 3 kelompok makanan? Kemasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada Nawati, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini kami, atau saya, perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab semampu saya. Menurut pendapat saya sendiri dan teman-teman, kemasan ini juga berpengaruh terhadap bahan atau produk yang kita buat. Tentu saja pabrik atau pembuat makanan tersebut sudah menganalisis atau membuat dengan baik pengemasan tersebut. Tidak mungkin plastik-plastik yang tidak dibuat pengemasan, pasti sudah diolah atau sudah diuji plastik tersebut agar barang yang kita bungkus itu menjadi aman kepada para konsumen. Jadi menurut kami kelompok 2, pengemasan itu sangat berpengaruh. Baik, terima kasih. Nawati, apakah jawaban yang diberikan oleh Kaisar tadi bisa dipahami atau ada teman-teman lain yang ingin menambahkan? Mungkin ada yang menambahkan jawaban dari pertanyaan yang Nawati? Sedikit boleh? Baik, pertanyaan dari Ernawati tadi, apakah pada makanan kemasan berpengaruh pada ketiga pengelompokan makanan tadi kan? Menurut saya itu sangat-sangat berpengaruh, karena jika kita lihat pada kadar air, contoh kalau jika makanan itu basah, maka kita harus memikirkan kemasan yang betul-betul tidak membuat produk itu keluar. Maksudnya dia kan berair, jadi tak membuat air itu keluar dari kemasan tersebut. Jadi itu salah satu yang harus kita perhatikan jika kita menjadi seorang wirausaha. Dan jika produknya kering, kan mungkin kemasannya lebih tertutup, ya tak masuklah udara ke dalam. Menurutnya saya seperti itu. Nah, cukup ya. Silakan, mungkin Ibu Rasa cukup. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Asatidz yang sudah melengkapi jawaban dari kami. Nah, untuk kelompok P, apakah masih ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih banyak Ibu dan juga teman-teman telah memperhatikan sekaligus memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Harapan saya semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan mungkin untuk menjadi seorang wirausaha. Nah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai pengelompokan makanan. Nah, di sini materinya akan disampaikan kepada Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berdasarkan bahan dasar pangannya hewani, yakni dari lidah. Yang ketiga di sini ada tadi berdasarkan kadar airnya kering, proses produksinya setengah jadi, dan bahan dasar pangannya hewani. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya serahkan ke teman-teman. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang ingin memberi tambahan, khususnya kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fasya Jusriani, perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah hambatan dalam proses pengolahan produk dengan teknik pengolahan yang kalian buat? Dari berbagai yang Ya, ambil satu contoh saja. Kira-kira apa hambatan? Baik, terima kasih kepada Pak Suryani. Kami meminta sedikit waktu untuk mendiskusikan jawaban yang akan diberikan kepada Bapak. Apa hambatan? Punya adalah hambatan. Iya. Kita ada hambatan. Masih ada pengolahannya agak sulit sedikit. Kayak udang kering. Udang kering itu ada hambatannya. Memasak, keringkan dulu. Baik, kelompok 1. Tadi terima kasih telah memberikan pertanyaan. Sekarang kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh kelompok 1. Yang akan dijawab oleh pembicaranya. salah satu hambatannya yaitu ikan asin. Jika cuaca tidak mendukung, maka ikan asinnya tidak kering, maka itulah salah satu hambatan dari ikan asin. Jika ikan asinnya tak kering, Tergantung pada cuaca. Terus, maka ikan asinnya juga jadi naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini kami Proses produksinya jadi dan bahan dasarnya hewani. Yang keempat ada jagung, kadar airnya kering, proses produksinya setengah jadi dan bahan dasarnya nabati. Dan yang keempat ada cumi asin. Cumi asin kadar airnya kering, proses produksinya setengah jadi dan bahan dasarnya hewani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Apakah bisa menggunakan lebih dari satu teknik pengolahan untuk satu produksi makanan awetan? Berikan contohnya produk dan teknik pengolahan yang digunakan. Baik, terima kasih kepada Wanisa atas pertanyaannya. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Ernawati. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Wani. Apakah bisa menggunakan lebih dari satu teknik pengolahan untuk satu produksi makanan awetan? Bisa. Dan contoh produknya yaitu keju. Proses pengolahannya ada pemanasan zat kimia. Zat kimianya itu ada asam sobat yang diperbolehkan dan juga proses pengolahan melalui fermentasi. Melakukan hasil kerja dari ini. Oke, Ibu akan memberi sedikit kesimpulan dari hasil penampilan. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik. Semua kelompok menampilkan hal yang terbaik dari hasil kerjanya. Mungkin yang dapat kita simpulkan tadi, yang pertama mengelompokkan makanan ada 3. Yang pertama berdasarkan kadar air, proses produksi dan bahan baku. Kalian sudah melihat gambar tentang produknya dan produk-produk serta gambar tersebut merupakan hal-hal yang biasa mungkin kita konsumsi di rumah atau kita beli, ya. Dan hal tersebut bisa menjadi sebagai peluang usaha, baik dia makanan jadi ataupun makanan setengah jadi, kering ataupun basah, dari bahan nabati maupun bahan hewani. Jika kita sudah tahu bahan bakunya, maka kita bisa memproduksinya dengan tepat dengan alat yang tepat. Oke, baik, untuk memasuki sesi terakhir kita akan masuk sesi refleksi dan evaluasi. Refleksi, Ibu akan mengajukan pertanyaan, apa perasaan yang sudah dapat dari pembelajaran tadi? Siapa yang bisa mewakili menjawab? Apa perasaan yang kamu rasakan setelah belajar pengelompokan bahan pangan tadi? Ya, silakan Asna. baik, saya mewakili teman-teman yang ada di sini. Perasaan yang kami rasakan yaitu senang atau bahagia karena kami dapat mempelajari
kita menjadi seorang wirausaha, kita dapat menentukan kemasan yang baik itu seperti apa, kemasan yang cocok untuk produk ini itu apa gitu. Jadi sangat bermanfaat sekali materi ini untuk kami. Di evaluasi Ibu akan memberi beberapa soal, kalian jawab. Sudah? Oke, Surabina bisa bantu untuk mengumpulkan. Oke, silakan dikumpulkan. Oke, nanti akan Ibu periksa dan kita infokan nanti ya. Baik anak-anak, mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi akan membawa manfaat bagi kita. Silakan untuk membaca materi berikutnya tentang teknik pengolahan yang akan kita pelajari pada minggu depan. Ya. Oke, terima kasih. Usahalah dengan lebih keras untuk masa depan yang lebih baik. Ya, kasih tepuk tangan untuk menutup pembelajaran, Ibu minta Rahmat untuk membantu Mama ya. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, setidaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa.